Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Renungan kita pagi hari ini berjudul, Ketika Hidupmu Tak Berjalan Sesuai Rencana, Percayalah Tuhan masih berkendali. Ayat pokok kita terdapat dari Mazmur 37 ayat 23-24. Langkah-langkah orang yang benar ditetapkan oleh Tuhan, dan Ia berkenan akan perjalanannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, hiruk pikuk dan beban pikiran kita. Tarik nafas perlahan dan sadari, Tuhan masih di tahtanya. Mungkin pagi ini engkau bangun dengan perasaan lelah karena hidup tak berjalan seperti rencanamu. Kau sudah berusaha keras, berdoa sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Saudara berkata dalam hati, aku sudah setia, tapi kenapa semuanya berantakan? Aku sudah melayani, tapi mengapa tidak ada perubahan? Sahabatku, hari ini Tuhan mau berbisik lembut kepadamu. Aku masih berdaulat atas hidupmu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya sedang menuntunmu lewat jalan yang berbeda. Mari kita lihat bagian demi bagian. Poin yang pertama, Tuhan tidak pernah salah jalur. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Kata ditetapkan dalam teks Ibrani berarti dikuatkan dan diarahkan secara mantap. Artinya setiap langkah orang percaya bukan hasil kebetulan, tetapi hasil penentuan ilahi. Ketika hidupmu berbelok ke arah yang tidak kamu rencanakan, bukan berarti Tuhan salah jalan. Dia tahu apa yang ada di depan, bahkan ketika kamu tidak tahu. Tuhan bukan hanya melihat perjalananmu hari ini, tapi juga ujungnya. Dan Tuhan tahu jalur mana yang paling membentuk hatimu. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita bisa punya banyak rencana, tetapi Tuhan punya rencana akhir yang jauh lebih bijak. Kadang rencana manusia hanyalah nyaman, tapi rencana Tuhan menyembuhkan. Poin yang kedua, saat rencanamu gagal, Tuhan sedang menata ulang fokusmu. Tuhan kadang mengizinkan rencanamu hancur, agar pandanganmu kembali tertuju kepadanya. Karena seringkali kita lebih mencintai rencana kita daripada sang perancang itu sendiri. Kegagalan, kehilangan, dan jalan buntu bisa menjadi panggilan kasih dari Tuhan. Anakku, berhenti dulu. Lihat aku masih di sini. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang menggambar dengan penuh semangat. Ia bangga dengan karyanya.
Tapi tiba-tiba ibunya datang dan menghapus sebagian gambar itu. Anak itu menangis karena mengira ibunya merusak hasil kerjanya. Padahal sang ibu sedang menolongnya memperbaiki garis yang salah supaya hasil akhirnya lebih indah. Demikian juga Tuhan. Kadang Ia menghapus sebagian gambar rencana kita. Bukan karena benci, tetapi karena Tuhan tahu ada kesalahan arah yang harus diperbaiki. Poin yang ketiga, ketika kamu jatuh, Tuhan tidak diam. Ayat 24 berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah janji luar biasa. Tuhan tidak berjanji kita tidak akan pernah jatuh, tapi Dia berjanji kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Ada tangan yang selalu menopangmu, tangan yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Tangan itu menolong Petrus saat ia hampir tenggelam. Tangan itu juga menolongmu saat kamu hampir menyerah. Mungkin engkau merasa hidupmu seperti perahu yang diombang-ambingkan badai. Tetapi ingat, Yesus masih di perahu itu. Dan selama Dia ada di sana, kapalmu tidak akan karam. Poin yang keempat, belajar melihat dari sudut pandang Allah. Kita sering menilai hidup dari permukaan. Kalau rencana berhasil, kita bilang Tuhan baik. Kalau gagal, kita langsung bertanya, mengapa Tuhan izinkan? Padahal Tuhan terlalu baik, bahkan ketika rencanamu gagal. Karena seringkali justru di tengah kegagalan, karakter kita dibentuk. Tuhan lebih tertarik membentuk hatimu daripada sekedar memenuhi permintaanmu. Roma 8 ayat 28 mengingatkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu berarti bahkan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana pun sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan hal yang lebih besar. Poin yang kelima, proses Tuhan selalu lebih indah di akhir. Setiap rencana Tuhan punya ritmenya sendiri. Seperti benih yang ditanam, kita tidak bisa paksa tumbuh dalam semalam. Ada masa tertanam dalam tanah, ada masa tidak terlihat, tapi benih itu tetap hidup, bertumbuh di bawah permukaan. Begitu juga dengan hidup saudara. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dia sedang menumbuhkan imanmu, keteguhanmu, dan pengharapanmu. Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jika Tuhan sudah mulai sesuatu dalam hidupmu, Dia tidak akan meninggalkannya separuh jalan. Hari ini, berhentilah menyalahkan dirimu atau keadaanmu. Berhentilah berkata, seandainya saja aku memilih jalan lain. Karena tidak ada langkah yang sia-sia bagi orang yang hidup di bawah kendali Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah, percayalah kembali. Tuhan masih bekerja meski kamu tidak melihat. Tenangkan hatimu, Tuhan tahu kapan waktunya mengubah arah. Tetap setia di posisi sekarang. Kadang kesetiaan di masa sulit adalah jalan menuju mujizat. Bersyukur karena setiap rencana yang gagal bisa jadi jembatan menuju rencana yang lebih besar. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku datang dengan hati yang mungkin kecewa dan lelah. Hidupku tidak berjalan seperti yang aku rencanakan. Tapi aku percaya Engkau masih memegang kendali. Ampuni aku bila aku sering mengatur Engkau dan kehilangan kepercayaan saat rencanaku gagal. Aku serahkan lagi hidupku di tangan-Mu. Arahkan langkahku sesuai kehendak-Mu. Kuatkan imanku dan jadikan setiap kegagalan sebagai jalan untuk mengenal-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah salah waktu, tidak pernah salah jalan,
dan tidak pernah meninggalkan aku. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu ada juga atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau renungan pagi ini memberkati saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.